Ekskresi dan sekresi adalah dua proses biologis yang berperan penting dalam tubuh makhluk hidup, meskipun keduanya memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda. Baik, yang pertama, ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme tubuh yang tidak lagi dibutuhkan atau bahkan dapat berbahaya jika menumpuk dalam tubuh. Proses ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan internal tubuh atau homeostasis dan menghindari keracunan. Tujuan utama ekskresi adalah mengeluarkan limbah atau produk sampingan yang tidak digunakan tubuh, seperti urea, karbon dioksida, dan produk limbah lainnya. Organ yang terlibat dalam sekresi. Yang pertama, ginjal. Ginjal mengeluarkan sisa-sisa metabolisme berupa urea dan asam urat dan kreatinin dalam bentuk urin. Yang berikut, paru-paru. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi. Yang berikut, kulit. Kulit mengeluarkan keringat yang mengandung air, yang garam dan beberapa limbah metabolisme. Yang berikut, hati. Hati mengubah beberapa produk limbah menjadi bentuk yang lebih dapat dibuang, seperti mengubah amonia menjadi urea. Proses ekskresi di ginjal. Darah yang mengandung zat-zat dari proses metabolisme disaring. Saringan ini menghasilkan urin yang terdiri dari air, elektrolit, urea, dan limbah lainnya yang dibuang melalui saluran kemih. Di paru-paru, karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme seluler dikeluarkan melalui pernapasan. Di kulit, keringat yang mengandung air zat sisa lainnya dikeluarkan melalui kelenjar keringat. Yang kedua, sekresi. Sekresi adalah proses pelepasan zat yang dibutuhkan untuk berbagai fungsi, seperti enzim, hormon, atau cairan tubuh lainnya yang diproduksi oleh kelenjar atau sel tertentu. Tujuan utama adalah memproduksi dan mengeluarkan zat yang dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi biologis, seperti pencernaan, regulasi hormon, atau pelumasan. Organ dan kelenjar yang terlibat dalam sekresi, kelenjar pencernaan, atau misalnya pankreas, hati, dan lambung, menghasilkan enzim atau cairan pencernaan ini seperti amilase, lipase, dan pepsin yang membantu proses pencernaan makanan. Kelenjar endokrin, misalnya tiroid, pankreas, kelenjar adrenal, menghasilkan hormon seperti insulin, adrenalin, dan tiroid yang mengatur berbagai fungsi tubuh. Kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk berbagai proses pencernaan karbohidrat. Kelenjar minyak dan keringat pada kulit menghasilkan sebum atau minyak dan keringat yang membantu pelumasan kulit dan pengaturan suhu tubuh. Yang berikut, proses sekresi. Zat disekresikan diproduksi dalam sel atau kelenjar tertentu dan dikeluarkan ke ruang tubuh atau langsung keluar tubuh, tergantung pada fungsinya. Di saluran pencernaan, enzim yang disekresikan membantu memecah makanan menjadi molekul yang lebih sederhana untuk diserap oleh tubuh. Hormon yang disekresikan oleh kelenjar endokrin mengatur berbagai proses fisiologis dalam tubuh, seperti metabolisme, pertumbuhan, dan respon terhadap stres. Yang berikut, perbedaan antara sekresi dan ekskresi. Ekskresi berfokus pada pengeluaran limbah yang tidak berguna atau berbahaya bagi tubuh. Sekresi berfokus pada pengeluaran zat
yang bermanfaat bagi tubuh, seperti enzim, hormon, atau cairan tubuh lainnya. Meskipun keduanya melibatkan pengeluaran zat dari dalam tubuh, tujuan dan jenis zat yang dikeluarkan sangat berbeda antara ekskresi dan sekresi. Terima kasih.